Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem ekskresi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nabila Jaza Al-Khairiyah NIM 47, Ratih Listiara Herjo NIM 48, dan Ninda Eva Irma Erviana NIM 49. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebenarnya apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Sistem ekskresi merupakan hal yang pokok dalam homeostatis, karena sistem ekskresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekskresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Setiap hari, tubuh kita menghasilkan kotoran dan zat-zat sisa dari berbagai proses tubuh. Agar tubuh kita tetap terjaga dan sehat, serta terbebas dari penyakit, maka kotoran dan zat-zat sisa dalam tubuh harus dibuang melalui alat-alat ekskresi agar tidak menjadi hasil sistem ekskresi dapat dibedakan menjadi zat cair, yaitu berupa keringat, urin, dan cairan empedu, serta zat padat yaitu berupa feses, gas berupa CO2, dan uap air berupa H2O. Alat-alat ekskresi manusia antara lain yaitu berupa ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh secara baik. Ginjal terletak di dalam rongga abdomen, retroperitoneal, premer kiri, dan kanan lamina vertebralis, dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat dibilang peritorium. Bagian-bagian pada ginjal terbagi menjadi 3, yaitu korteks, medula, dan pelvis ginjal. Yang pertama yaitu korteks. Korteks adalah bagian ginjal yang paling luar, dikelilingi oleh kapsul ginjal dan jaringan lemak. Selanjutnya ada medula. Medula ginjal adalah jaringan ginjal yang halus dan dalam. Di dalamnya berisi lengkungan Hurley serta piramida ginjal. Selanjutnya yaitu pelvis ginjal, yaitu bagian paling dalam pada ginjal yang berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Letak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal yang sebelah kanan. Lapisan bagian luar ginjal disebut dengan korteks atau kulit ginjal, sedangkan lapisan bagian dalam disebut sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal yang disebut dengan pelvis renalis. Selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua, mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga, reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Dan yang kelima, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Proses pembentukan urin. Di dalam ginjal terjadi rangkaian proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi yang disebut dengan proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau disebut juga penyaringan. Filtrasi ini terjadi pada kapiler glomerulus, yaitu pada kapsula Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori atau podosit sehingga mempermudah proses penyaringan. Hasil penyaringan ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang komposisinya serupa dengan darah tetapi tidak mengandung protein. Pada filtrat glomerulus masih dapat ditemukan asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya.
Selanjutnya yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, yaitu merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari reabsorpsi ini yaitu adalah urin sekunder. Penyerapan ini terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan sebagian tubulus contortus distal. Proses yang terakhir yaitu augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Komposisi urin yang dikeluarkan lewat ureter adalah 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisa substansi lain seperti pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Hasil dari proses augmentasi ini adalah urin yang sesungguhnya. Urin sekunder dari tubulus contortus distal tadi akan turun menuju tubulus pengumpul. Dan pada tubulus pengumpul ini masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl-, dan urea sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya. Oke, organ selanjutnya yaitu pada kulit. Kulit sendiri merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Bagian-bagian pada kulit. Bagian-bagian ini terdiri dari tiga, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum germinativum. Yang kedua yaitu dermis. Dermis terletak di bawah epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Terakhir yaitu hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak. Lemak sendiri berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. Fungsi kulit. Kulit sebagai organ pengatur panas, kulit sebagai indera peraba, kulit sebagai tempat penyimpanan, dan sebagai kemampuan melindungi. Proses pembentukan keringat. Bila suhu pada tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Paru-paru memiliki lapisan yang disebut pleura yang membantu melindungi paru-paru dan memungkinkan mereka untuk bergerak saat bernafas. Batang tenggorokan paru-paru disebut dengan trakea yang membawa udara ke dalam paru-paru. Trakea terbagi ke dalam tabung yang disebut bronkus, yang kemudian terbagi lagi menjadi bronkus yang lebih kecil yang disebut bronchiolus. Pada akhir cabang-cabang kecil inilah terdapat kantung udara yang disebut alveoli. Di bawah paru-paru juga terdapat otot diafragma yang memisahkan antara dada dari perut. Yang keempat yaitu hati. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak, yaitu dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Hati merupakan pabrik kimia terbesar dalam tubuh
dalam hal bahwa ia menjadi pengantar metabolisme. Artinya, ia mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus yang disimpan di suatu tempat di dalam tubuh, guna dibuat sesuai untuk pemakaiannya di dalam jaringan. Adapun kelainan pada hati, yaitu penyakit kuning, kolestasis, sirosis, hepatitis A, B, C, pelemakan hati, dan kanker hati. Sistem ekskresi pada hati, yaitu sel darah merah yang sudah tua atau rusak, dirombak oleh sel-sel histiosit dan menghasilkan hemin, zat besi, dan globin. Selanjutnya adalah fisiologi sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi sendiri merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Alat-alat ekskresi ini terdiri dari atas ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Semua alat-alat ekskresi ini tersebut bekerja pada suatu sistem yang disebut sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh berupa CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Fungsi dari sistem ekskresi yang pertama yaitu membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua yaitu mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh. Yang ketiga mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran norma termoregulasi. Yang terakhir yaitu sebagai homeostasis. Terakhir yaitu penyakit pada sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan yang mempengaruhi sistem itu sendiri. Berikut ini merupakan macam-macam jenis penyakit pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama yaitu diabetes mellitus atau kencing manis. Suatu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya hormon insulin sehingga urin banyak mengandung gula. Yang kedua yaitu batu ginjal. Penyakit batu ginjal terjadi karena adanya endapan di dalam pelvis ginjal. Endapan terbentuk dari senyawa kalsium dan penumpukan asam urat. Yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah tumor berbahaya yang tumbuh di paru-paru. Yang keempat yaitu yellow fever atau demam kuning. Yellow fever disebut juga black vomit adalah penyakit viral yang akut timbul secara mendadak dengan gejala demam tinggi, tubuh sangat lemah, dan pada penyakit yang berat dapat terjadi muntah berdarah, albuminuri, jaundice yang dapat diikuti dengan kematian penderita akibat terjadinya emboli. Yang kelima yaitu herpes simplex. Herpes simplex primer sebenarnya merupakan penyakit lokal yang tidak selalu menunjukkan gejala dan keluhan nyata. Namun dapat berkembang menjadi penyakit sistematik yang berbahaya dan bahkan fatal. Penyebab herpes simplex adalah herpes simplex virus yang terdiri dari dua tipe yaitu herpes simplex virus tipe 1 dan herpes simplex virus tipe 2. Yang terakhir yaitu jerawat. Jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat gangguan berlebihan produksi kelenjar minyak yang menyebabkan penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.